Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Fa ikhwan fiddin wa akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat sehingga kita tetap bisa menegakkan kewajiban besar salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan belajar ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, hadits-hadits sahih yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kata penulis rahimahullah, bab la yusammir rajulu abahu wa la yajlis qablahu. Bab janganlah seseorang itu memanggil bapaknya dengan namanya. Jangan pula dia duduk sebelum bapaknya duduk. Wala yamshi amamahu, dan jangan dia jalan di depan bapaknya. Ini termasuk adab jamaah sekalian yang mungkin sudah sulit kita dapati hari ini. Iya. Tidak boleh memanggil seorang ayah dengan namanya. Jangan duduk sebelum beliau duduk. Jangan jalan di hadapannya. Ketika jalan bersama, jangan jalan di depannya. Ini mungkin adab yang susah kita dapat hari ini. Makanya, jemaah sekalian, ini termasuk bab yang penting untuk mendidik seorang anak. Beliau membawakan satu hadits yang sahih dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah, an Urwah atau ghairihi, dari Urwah atau selainnya, beliau meriwayatkan anna Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah itu abasar rajulain, pernah melihat dua orang. Faqala li ahadihima, maka Abu Hurairah bertanya kepada salah satu dari kedua orang ini, ma hadza minka, apa hubunganmu dengan dia? Hubungan kekerabatanmu. Faqala, maka orang ini mengatakan, abi, dia bapakku, dia ayahku. Faqala, maka Abu Hurairah menasihati orang ini, la tusammihi bismihi, kalau dia bapakmu, jangan kamu panggil dengan namanya. Wala tamshi amamahu, jangan jalan di depannya. Kalau berjalan bersama, biarkan duluan bapakmu yang jalan. Wala tajlis qablahu, jangan juga duduk sebelum bapakmu duduk. Iya. Ini Masya Allah jamaah sekalian, sampai
sikap atau adab yang seperti ini diatur dalam Islam. Sampai adab sopan santun yang seperti ini diajar dalam Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Abu Hurairah itu rela lapar mengganjal perutnya dengan batu ketika belajar langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya mas sekalian. Orang-orang sibuk, Abu Hurairah fokus datang kepada Nabi untuk menimba ilmu. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang sampai kepada kita hari ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun jamaah sekalian, ulama kita juga menjelaskan kita boleh jalan di depan ayah kita kalau bersamaan jika jalan itu gelap misalnya. Kita yang tuntun ayah kita, kita yang bimbing, atau jalan itu ada banyak yang rusak, banyak lubang-lubang misalnya, kita bisa tuntun, kita bisa jalan di depan. Ini pelajaran yang pertama. Jadi jangan memanggil ayahmu dengan namanya. Sekarang kata penulis rahimahullah, bab hal yukanni abahu, bab bolehkah kita panggil ayah kita dengan kunyah? Kunyah itu nama yang didahului dengan abu, atau nama yang didahului dengan ummu. Misalnya Abu Muhammad atau Abu Abdillah, Ummu Muhammad atau Ummu Abdillah. Dan yang dijadikan kunyah itu lebih utama kalau anaknya yang paling tua. Anaknya yang paling tua dia jadikan sebagai nama kunyahnya. Maka penulis rahimahullah mengatakan, bolehkah memanggil ayah kita dengan kunyah? Tadi kan tidak boleh kita panggil ayah kita, misalnya ayah kita namanya Muhammad. Kita panggil Muhammad, jangan. Sekarang ayah kita punya kunyah. Anak pertamanya namanya Abdullah, Abu Abdillah. Bolehkah kita panggil ayah kita, wahai Abu Abdillah? Jawabannya boleh saja, jamaah sekalian. Berdasarkan asar dari Ibnu Umar, kata penulis rahimahullah, an Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar Ibn Al-Khattab. Kata Ibnu Umar, lakin Abu Hafs Umar qadha. Akan tetapi Abu Hafs Umar telah melakukannya. Maksudnya jamaah sekalian, Ibnu Umar memanggil ayahnya dengan Abu Hafs. Seandainya itu sesuatu yang tidak boleh atau kurang adab atau sesuatu yang dilarang, tidak mungkin Ibnu Umar memanggil Umar ayahnya sebagai Abu Hafs. Jadi Abu Hafs itu, Abu Hafs kunyahnya Umar. Kunyah dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang jamaah sekalian, ada yang bertanya ke Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tentang kunyah ini. Atau nama ayahnya, bolehkah dia panggil? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, la ba'sa ayyunadil walad abahu bismihi. Sebenarnya tidak mengapa seseorang itu memanggil ayahnya dengan namanya. Au kunyatuhu, au kunyatihi, atau dengan kunyahnya. Malam yara anna abahu yakrahu hada, selama bapaknya tidak senang atau selama bapaknya tidak ada masalah dipanggil dengan namanya atau dengan kunyahnya.
Tidak mengapa dipanggil ayahnya dengan namanya atau dengan kunyahnya, selama bapaknya itu rela, ridho, senang, tidak keberatan. Hanya saja, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kalau seandainya menurut adat istiadat setempat, tempat dia tinggal menurut adatnya kurang cocok, kurang pantas seorang anak memanggil bapaknya dengan namanya, jangan dia lakukan. Iya, wahai Muhammad, tolong antar dulu saya ke sekolah. Ternyata Muhammad ini bapaknya. Bapaknya tidak marah. Tapi menurut adat istiadat setempat, itu sesuatu yang tidak pantas. Maka jangan dia lakukan. Walaupun bapaknya tidak keberatan. Bahkan kata Syekh, kalau dia misalnya panggil bapaknya, wahai Abu Abdillah, tolong antar saya ke sekolah. Bapaknya tidak keberatan. Tapi menurut adat istiadat itu sesuatu yang tidak pantas, jangan dia panggil bapaknya dengan kunyah. Iya. Bapaknya Muhammad. Bapaknya sebenarnya, dia punya kakak namanya Muhammad. Dia panggil ayahnya, bapaknya Muhammad, tolong antar saya ke sekolah dulu. Walaupun bapaknya tidak marah, tapi menurut adat istiadat yang banyak, yang kebanyakan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu sesuatu yang tidak pantas. Maka jangan dia panggil. Jadi dipanggil dengan nama bagaimana jamaah sekalian? Dia panggil misalnya ya waladi atau ya waladi, ya waladi, ya abi, wahai ayahku, wahai bapakku. Iya. Ini yang dia lakukan. Karena jamaah sekalian, adat istiadat itu diatur dalam syariat. Bahkan ada kaidah disebutkan dalam agama kita, al-adat muhakkamah. Adat itu bisa jadi hukum. Iya, adat itu bisa jadi hukum. Kapan itu? Selama tidak bertentangan dengan syariat, dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika ditanya, apa hukum orang yang syukuran habis beli rumah baru? Iya. Syukuran habis beli rumah baru. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, la ba'sa bihi. Hada min adat. Iya, tidak mengapa. Karena syukuran habis beli rumah baru itu bagian dari adat istiadat. Bukan dari agama. Maksudnya tidak bertentangan. Kita beli makanan, kita bikin syukuran, kita bikin acara, kita undang tetangga, teman-teman, kerabat, keluarga datang untuk makan-makan. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah termasuk adat istiadat. Iya. Termasuk adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Iya. Termasuk pakaian jamaah sekalian. Pakaian itu termasuk adat. Adat istiadat. Kita mau pakai baju koko, mau pakai baju batik, mau pakai gamis, mau pakai jubah, mau pakai sarung, silahkan. Iya. Al-aslu fil adat al-ibahah. Hukum asal adat istiadat boleh. Kecuali kalau ada dalil yang melarang. Contoh, laki-laki dilarang pakai sutra. Baru tidak boleh. Selain itu boleh. Laki-laki dilarang isbal. Celananya lewat dari mata kaki. Baru tidak boleh. Tapi asalnya boleh. Iya. Mau pakai baju bodoh, mau pakai baju panjang, mau pakai batik, silahkan. Kecuali kalau ada dalil yang melarang bahwa tidak boleh memakai pakaian ini,
baru kita berhenti. Itu asal adat istiadat. Iya. Bahkan jamaah sekalian, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kenapa Rasulullah memakai jubah dan sorban? Iya. Kenapa? Karena adat istiadat pakaian orang-orang Arab ketika itu memakai jubah. Iya. Jadi asalnya jubah itu adat istiadat, bukan sunnah. Kapan menjadi sunnah? Ketika kita memakainya untuk mengikuti adat istiadat kaum tertentu, kaum setempat. Iya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita datang ke kampung misalnya, di pedalaman, jarang orang pakai jubah. Kebanyakan pakai sarung dengan baju koko. Maka yang sunnah kata ulama, kita juga ikut pakaian sarung dan baju koko. Itu yang sunnah. Jangan menyelisihi adat istiadat setempat selama tidak menyelisihi syariat. Iya. Makanya para ulama juga melarang seseorang memakai pakaian syuhrah, pakaian ketenaran. Iya, dia sendiri yang tampil beda di situ. Iya. Ini dilarang. Bagaimana dengan songkok nasional? Iya. Adat istiadat atau tidak? Iya, adat istiadat jamaah sekalian. Iya. Adat istiadat. Asalnya mubah, boleh. Tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi kalau kita maksudkan untuk menyelesaikan di tempat kita tinggal, di negara kita tinggal, maka itu sunnah. Pakai songkok nasional. Iya. Tidak mengapa. Ini secara ringkas mengenai adat istiadat. Adat istiadat, kebiasaan di tengah masyarakat, kalau ada genteng atau seng yang bocor, yang perbaiki suami atau istri? Suami. Iya. Tapi kalau suaminya malas, iya. Kemudian dia suruh istrinya, bisa tidak? Iya. Tolong mah, perbaiki dulu genteng yang bocor. Ada tangga di belakang. Kemudian dia pun mengeluarkan dalil tentang wajibnya istri taat kepada suami. Iya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya sesuai uruf. Sesuai dengan adat. Perhatikan juga adat yang ada di sekitar kita. Kalau yang biasa perbaiki genteng atau seng itu laki-laki, suami, maka tidak boleh kita suruh istri kita untuk dia perbaiki. Iya. Tidak boleh jamaah sekalian. Dan istri juga boleh tidak nurut. Karena Allah mengatakan, bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya sesuai uruf, sesuai adat yang ada di tempatmu. Iya. Demikian pula mencuci kendaraan. Kan yang biasa kerja suami. Kalau dia suruh istrinya, istri boleh menolak. Karena tidak sesuai dengan adat, kebiasaan yang baik di daerah kita. Tidak cocok, tidak pantas. Apalagi kalau sudah basah, iya. Pakaiannya pun akan menjadi ketat. Terlihat. Ini tidak pantas perempuan turun melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh laki-laki. Jadi adat itu ada hukum dalam syariat selama tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bab wujubu silaturrahim, bab wajib menyambung silaturahim. Silaturahim maksudnya jamaah sekalian berbuat baik, membantu menolong,
bersikap lembut, bersikap ramah dengan semua orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Itu maknanya. Iya. Jadi jangan cuma baik sama ikhwah, tapi akhi. Iya. Afwan akhi. Iya. Tapi kalau sama istri di rumah, iya. Dari ikanmu ini terus, ikanmu. Iya. Mana itu nasi belum masak? Iya. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus dengan keluarganya, dan saya, kata Nabi SAW, orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi yang paling berhak kita serahkan kata-kata yang lembut, sikap yang lembut, yang paling pertama adalah keluarga. Iya. Kata Al-Bukhari rahimahullah, an Abi Hurairah taqala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lama nazalat hadhil ayah, ketika Allah turunkan ayat ini, wa andir ashiratakal aqrabin, peringatilah wahai Muhammad kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dalam surah Asy-Syu'ara di ayat yang ke-214, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fanada, seketika itu Nabi langsung berdiri kemudian menyeru, ya Bani Ka'ab ibni Lu'ay, wahai Bani Ka'ab ibni Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, ini semua orang-orang Quraisy, kerabat Rasulullah SAW. Iya, tidak perlu tes DNA, tidak perlu ditanya Habib atau bukan. Iya, Nabi sendiri yang sebut ini. Iya. Sebagian orang jamaah sekalian, iya, yang penting mancung sedikit. Bisa bahasa Arab kaifa halukum? Iya. Aina taskun? Sudah, mancung sedikit tinggi putih, Habib. Iya. Kalau kamu tidak cium tangannya, kualat kamu. Diciumlah kanan, kiri, depan, belakang. Nanti kita akan sebutkan juga. Nasab kepada Rasulullah tidak bisa menjamin. Ada hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad tidak bisa menjamin orang selamat dari neraka. Iya. Kecuali kalau dia beriman dan mengikuti agama Muhammad SAW. Sekarang kata Nabi SAW, jadi turun ayat supaya Muhammad memperingatkan kerabat-kerabatnya. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, ini semua orang-orang Quraisy, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah, Fatimah jamaah sekalian, anaknya Rasulullah dengan Khadijah, buah cinta Rasulullah SAW dengan Khadijah. Iya, Khadijah. Iya. Istri yang selalu membela Rasulullah SAW di awal dakwah. Ketika Nabi berada di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril, dipeluk erat sampai Nabi SAW keringat 3 kali pulang balik kepada Khadijah, sampai Nabi mengatakan, celaka saya, celaka saya, celaka saya. Beliau kaget. Kata Khadijah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencelakakanmu. Sesungguhnya kamu memuliakan tamu, sesungguhnya kamu menyambung silaturahim. Terus Khadijah bersemangat. Rasulullah SAW ketika itu belum ada yang mendukung beliau, tapi Khadijah radhiyallahu anha, iya, beliau dengan harta dan jiwa mendukung Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Rasulullah sebut-sebut Khadijah, Aisyah cemburu. Kata Aisyah, siapa itu Khadijah? Iya, sudah tua, sudah berlalu. Iya, sampai cemburu Aisyah radhiyallahu anha karena besarnya jasanya Khadijah kepada Rasulullah SAW. Anaknya Fatimah.
Ibunya Fatimah. Iya. Kata Nabi, wahai Fatimah, binta Muhammad, putrinya Muhammad. Iya, tidak perlu ditanya jamaah sekalian. Ini apanya Nabi? Putri kandung. Iya. Sebagian orang sekarang sudah jauh. Iya. Sudah jauh. Sudah jauh hubungan kekerabatannya dengan Nabi. Itu lagi belum tentu benar. Iya. Sudah jauh. Iya. Kata Nabi, wahai Fatimah putrinya Muhammad, angkidi nafsaka minan nar. Jaga dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'an. Sesungguhnya saya tidak bisa melindungimu sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah sekalian. Rasulullah mengingatkan putrinya, tidak bisa beliau bela Fatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Fatimah itu tidak bertakwa. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Kecuali kalian semua itu punya hubungan kerabat dengan saya, maka saya akan basahi hubungan kekerabatan tersebut. Iya, maksudnya Rasulullah SAW tetap akan menyambungnya. Jamaah sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya beliau mengatakan tentang hadits yang mirip dengan yang kita bacakan tadi. Kata beliau, annahu la yunajji min adabillahi illa al-iman wal amalu salih la i'timadu ala mujarradil intisab lil ashkhas. Sesungguhnya tidak akan menyelamatkan dari azab Allah kecuali keimanan dan amal soleh, bukan bersandar kepada nasab turunan orang-orang tertentu. Kemudian kata Syekh, anna aulan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlu taatihi wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Sesungguhnya orang yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mentaati beliau, yang mengikuti ajaran beliau dari kerabatnya ataupun selain mereka. Jadi kalau mereka kerabat Nabi, keturunan Nabi, dan dia mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, anna mujarrad al-qarabah minar rasul la yanfa' biduni imanin wa amalin salihin wa aqidatin sahihah. Sesungguhnya punya hubungan kerabat saja dengan Nabi tidak bermanfaat kalau dia tidak beriman dan beramal saleh dan memiliki akidah yang benar. Siapa contohnya ya mas sekalian? Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Rasulullah. Iya. Abu Jahal tidak berani. Abu Lahab tidak berani menyakiti Rasulullah SAW di awal-awal dakwah. Abu Thalib yang pasang badan. Abu Thalib ini sudah menjadi orang tua Rasulullah SAW. Karena orang tua Nabi sudah wafat saat Rasulullah SAW masih kecil. Sampai-sampai Nabi SAW ketika mendakwakan la ilaha illallah, orang-orang Quraisy musyrikin jahiliyah Mekah keberatan. Iya, datang kepada Abu Thalib, suruh ponakanmu itu berhenti menyalah-nyalahkan Tuhan-Tuhan kami. Iya, tidak berani orang-orang Quraisy karena Rasulullah SAW punya kabilah yang kuat di Arab, disegani. Iya. Maka orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan selainnya mengatakan, suruh ponakanmu berhenti salah-salahkan Tuhan kami. Iya. Bahkan Rasulullah SAW diberikan tawaran jamaah sekalian. Iya. Begini saja. Ada berapa tawaran dari musyrikin jahiliyah. Bagaimana kalau kami menyembah Allah setahun, kamu juga menyembah Lata Uzza Mana setahun? Gantian kita. Iya. Atau kalau tidak, kami punya tawaran yang lain lagi, kata orang-orang Quraisy. Kamu
Silahkan pilih wanita yang paling cantik di Arab. Iya. Kami akan berikan semua harta untukmu. Kami akan jadikan kamu raja di Arab ini, wahai Muhammad. Kami akan berjalan di belakangmu. Kamu yang memimpin. Tapi tolong, jangan kamu salah-salahkan Tuhan-Tuhan kami. Maka turunlah ayat sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Kul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada musyrikin jahiliyah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan pernah menyembah sesembahan-sesembahan yang kalian sembah. Tidak ada tawar-menawar jamaah sekalian, setahun menyembah Allah, setahun menyembah Lata, enggak. Katakan wahai orang-orang kafir. Makanya aneh kalau ada yang mau ganti surat ini jamaah sekalian. Katakan wahai non-muslim. Banyaknya itu lafaz al-kafir diganti. Innal ladina kafaru min ahlil kitab dalam surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-6 kiri bawah. Antum bisa lihat kiri bawah dia. Sesungguhnya orang-orang kafir kalau diganti non-muslim banyaknya ayat yang kita hapus. Sebenarnya apa tujuan mereka jamaah sekalian? Tidak enak dengan non-muslim. Tidak enak. Kasar katanya. Kalau mereka yang sebut kita domba-domba tersesat, tidak keberatan kita. Karena memang kita bukan domba, kita manusia. Jadi itu kesimpulannya jamaah sekalian. Semata punya hubungan kerabat dengan Nabi bukan jaminan keselamatan. Contohnya Abu Thalib. Bahkan 2 ayat khusus turun untuk Abu Thalib, pembela Rasulullah SAW yang meninggal di atas agama Abdul Muttalib, agama kesyirikan. Apa kata Allah? Ketika Nabi mengatakan, saya mohonkan ampun kepadamu wahai pamanku selama saya tidak dilarang. Turun 2 ayat. Di antara ayat yang turun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan tidak boleh pula bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan. Bahkan Allah tegaskan, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat yang terdekat, paman, tidak boleh jamaah sekalian. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas nampak bahwa mereka adalah calon penghuni neraka jahim, waliyadzubillah. Abu Thalib kekal dalam neraka walaupun azabnya diringankan karena syafaat khusus dari Muhammad SAW, tapi Abu Thalib tidak akan pernah keluar dari neraka. Dia kekal. Hanya saja azabnya diringankan. Sebutkan dalam hadis yang sahih, apa itu azabnya Abu Thalib yang paling ringan di neraka? Sendal dipanaskan, terompa dipanaskan, belum masuk kaki Abu Thalib, otak Abu Thalib sudah meleleh. Waliyadzubillah. Itu yang paling ringan. Sampai-sampai Abu Thalib mengatakan, dia yang paling berat siksaannya. Padahal dia yang paling ringan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Makanya Rasulullah SAW mau mensyariatkan kita untuk membaca 4 perlindungan kepada Allah sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah azab jahannam, dari neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian. Maksudnya di antara fitnah kehidupan dan kematian jamaah sekalian, kata para ulama, nanti kalau kita sakaratul maut, setan akan datang untuk menyesatkan kita. Karena di situ kesempatan terakhir. Setan akan berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan kita di saat sakaratul maut. Sampai-sampai diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau dari Imam Ahmad rahimahullah, datang setan kepadanya. Katanya, kamu sudah berhasil wahai Ahmad bin Hanbal. Kata Ahmad bin Hanbal, belum. Imam Ahmad tahu maksud setan mengucapkan seperti itu kepada beliau agar supaya Imam Ahmad bangga, senang bahwasanya beliau berilmu, selamat dari godaan setan.
sehingga dia tutup usianya dengan kebanggaan. Ini Imam Ahmad paham betul. Satu titik kesombongan dalam hati, kata Nabi, tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Imam Ahmad tahu rahimahullah. Makanya kata Imam Ahmad, belum. Makanya jemaah sekalian, kita berlindung dari fitnah hidup dan mati. Kemudian wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah ad-dajjal yang akan mengaku sebagai Tuhan. Jadi 4 permintaan perlindungan yang Rasulullah SAW mensyariatkan umatnya untuk dibaca sebelum salam. Jamaah sekalian, ini secara ringkas yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berlaku juga untuk ibu? Jelas jemaah sekalian, berlaku untuk ibu. Ketika sahabat bertanya, man ahakku, siapa yang paling berhak? Saya berbuat baik kepadanya. Rasulullah SAW mengatakan, ummuka, ibumu 3 kali. Thumma abuka, kemudian bapakmu. Jadi hak yang didapatkan ayah tentu juga harus didapatkan oleh ibu. Bahkan lebih sampai 3 kali. Kemudian bagaimana dengan orang bukan orang tua, tapi dia lebih tua dari kita? Ini juga berlaku jamaah sekalian. Ini juga berlaku. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man lam yujilla kabirana walam yarham saghirana walam ya'rif li'alimana haqqahu. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati orang-orang tuanya. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan, kalau ada dalam hadis mengatakan laisa minna, bukan golongan kami, bukan dari kami, ini hadis menunjukkan itu dosa besar. Bukan dari kami, bukan dari golongan kami, orang yang tidak menghormati orang-orang tuanya, yang tidak menyayangi orang-orang kecilnya, dan bukan dari kami orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak para ulamanya. Jadi berlaku jamaah sekalian. Walaupun dia bukan orang tua kita, tapi dia lebih tua seperti guru kita, maka harus kita hormati. Ini wallahu a'lam. Masih ada waktu? Saya persilakan. Assalamualaikum. Ini orang dengan nama Latif. Tapi saya panggilnya atau orang manggilnya Latif. Apakah dibolehkan dalam Islam? Ustaz, karena ini salah satu nama Allah, Asmaul Husna. Jadi Abdul Latif dipanggil Latif. Itu tidak boleh karena itu nama. Jamaah sekalian, nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang khusus untuk Allah, ada juga yang bisa dipakai untuk selain Allah. Yang khusus seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya dzur-rahmatil wasilah, rahmat yang sampai kepada semua makhluk, termasuk orang-orang kafir. Semuanya mendapatkan rahmat Allah. Buktinya mereka hidup sampai hari ini. Seandainya mereka tidak dapat rahmat Allah, pasti mereka sudah mati. Tidak dikasih nafas oleh Allah, tidak dikasih rezeki. Itu makna Ar-Rahman. Ini kata para ulama, nama khusus untuk Allah. Tidak boleh ada yang memakai nama ini Rahman. Tapi boleh dipakai di depan namanya, diberi namanya Abdurrahman. Makanya jangan dipanggil Rahman, panggil Abdurrahman atau panggil Abduhu.
Iya. Abdurrahman, Abu Abdurrahman kunyahnya. Iya. Tapi ada nama yang boleh untuk selain Allah seperti Rahim. Iya. Ketika Rasulullah SAW disifatkan qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, iya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah SAW itu telah datang untuk kalian. Sangat sedih beliau kalau ada hal-hal yang membuat kalian berat celaka, dan sangat menginginkan kalian beriman. Dan terhadap orang-orang beriman, Rasulullah itu raufur rahim. Iya. Sangat rauf lagi rahim. Nama Allah. Tapi disifatkan untuk Rasulullah. Iya. Jadi boleh. Yang tidak boleh jamaah sekalian, seperti Abdul Razak. Razak yang maha memberikan rezeki, yang selalu rezekinya sampai kepada makhluk. Tidak boleh. Ada makhluk yang bernama Ar-Razak, tidak boleh. Karena mereka tidak bisa memberi rezeki. Iya. Bagaimana dengan Latif? Iya. Abdul Latif. Iya. Aneh-aneh pertanyaannya Pak Ridho. Kita lihat. Iya. Lebih afdal kita panggil Abdul Latif. Tapi seandainya apa artinya Latif? Iya. Apa maknanya Latif jamaah sekalian? Hah? Lembut atau halus? Iya. Kita buka kamus dulu. Ini disebutkan dalam yang baik hati, ramah, latif. Iya. Ini ada tidak orang ramah, baik hati? Ada. Iya. Rauf, sopan. Rahim, penyayang. Ada tidak manusia sopan, penyayang? Ada. Iya. Yang penting dia tidak marah dipanggil Latif. Iya. Itu saja. Yang penting dia tidak marah. Tapi lebih afdal kalau kita panggil Abdul Latif. Dan itu sebaik-baik nama. Yang diawali dengan Abdun. Penghambaan. Sekarang ada faidah. Jamaah sekalian, faidah penting. Bagaimana dengan Abdul Muttalib? Dengan Abdul Manaf? Sebagaimana Nabi SAW memanggil di sini. Kan itu penghambaan untuk selain Allah. Iya. Abdul Muttalib, hambanya Al-Muttalib. Abdul Manaf, hambanya Manaf. Bahkan disebutkan, Manaf itu nama sebuah berhala. Iya. Maka, Syekh Ibn Baz rahimahullah menjelaskan, kalau orangnya sudah wafat, iya, misalnya dia mengatakan Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Tidak boleh jamaah sekalian. Kita hamba Allah, bukan hamba Ka'bah. Iya. Tidak boleh. Dan sepakat kaum muslimin, kalau ada yang menyembah Ka'bah, maka dia murtad, keluar dari Islam. Bukan lagi agama Islam. Itu sepakat. Sebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Sekarang kalau orangnya sudah meninggal, yang namanya Abdul Ka'bah ini, maka kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, tidak perlu diganti namanya. Karena tidak ada perlunya, tidak ada hajatnya. Sebagaimana Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Abdul Muttalib. Sudah meninggal. Nabi tetap panggil ya Bani Abdul Muttalib. Wahai anak turunannya Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Nabi tidak ganti. Tetap Nabi panggil Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib kakeknya sudah meninggal. Kalau seandainya dia masih hidup, maka harus dia ganti. Iya. Tidak boleh berkunya dengan Abdun, dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ittifaqul muslimin, sepakat kaum muslimin sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hazm dan selainnya rahimahumullahu taala. Ini wallahu a'lam. Sudah habis waktu? Iya. Mungkin saya yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allah taala alam, wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.